Dan siksanya itu sangat mengerikan. Dia akan digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di api neraka, lalu kepalanya di bawah, dan dia mulutnya dalam keadaan robek dan mengalir darah terus menerus. Na'udzubillah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi umat Islam adalah hukumnya wajib, fardu ain. Hal ini disandarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum, telah diwajibkan atas kamu asyam, berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam surat ini ayat 183 sudah dinyatakan bahwa kutiba alaikum, telah diwajibkan. Artinya hal ini sudah secara zahir, secara jelas disebutkan bahwa puasa di bulan suci Ramadan adalah hukumnya wajib. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika itu baginda Rasulullah SAW kedatangan tamu seorang badui yang berpenampilan biasa dan berambut kusut. Kemudian beliau, orang badui tersebut, bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ibadah puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, Syahrul Ramadan, adalah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ibadah puasa yang wajib bagi orang badui dan bagi semua umat Islam adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian illa an tatawwa syai'an, jika kamu ingin menambah pahala dan menambah amalan sunnah, maka puasalah di bulan-bulan yang lain yang memiliki nilai ibadah sunnah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Syawal, Muharram, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud dan lain sebagainya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama mengklasifikasikan bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah yang maklum minad dini bid-darurah. Apa artinya maklum minad dini bid-darurah? Artinya umat Islam itu sudah memaklumi, sudah mengetahui, semua umat Islam yang ada di seluruh dunia dari zaman baginda Rasulullah hingga sekarang sudah dimaklumi bahwa ibadah puasa Ramadan adalah hukumnya wajib, dan sudah menjadi pengetahuan yang wajib darurat diketahui oleh umat Islam bahwa puasa di bulan suci Ramadan adalah hukumnya wajib, dan tidak ada yang berbeda pendapat dengan hal ini. Sehingga kata ulama, jika ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini sudah menjadi maklum minad dini bid-darurah, maka bagi orang yang tidak menganggap puasa itu adalah hukumnya wajib, maka dia akan menjadi orang yang zindik, orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada umat Islam yang menganggap ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah bukan bagian daripada syariat agama Islam dan tidak diwajibkan agama Islam, hal ini menjadikan dia akan menjadi orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Maka Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair menyatakan bahwa orang yang menganggap puasa Ramadan itu bukanlah kewajiban dan syariat agama, maka dia disebut dan terjerumus kepada kezindikan dan dia terlepas dari agama Islam. Na'udzubillah. Apa hukumannya bagi orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam, yang sudah murtad, yang zindik, yang dia tidak meyakini bahwa puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban? Hal ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya,
fayamut, kemudian dia wafat atau meninggal dunia, wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu akan tersia-sia amaliyahnya, amalan-amalannya, fid dunya, di dalam dunia, wal akhirah, apalagi di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dialah kelompok orang-orang yang akan dijebloskan dia dalam api neraka, hum fiha khalidun, mereka itu akan tetap dan selama-lamanya di dalam api neraka. Nauzubillah. Maka bagi umat Islam, murtad itu adalah bagian yang sangat mengerikan. Keluar dari agama Islam adalah sangat mengerikan, karena hukumannya adalah neraka selama-lamanya, abadan, dan tidak pernah akan diangkat dari api neraka. Mirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya jika dia sudah terlanjur punya pemikiran bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah tidak wajib dan tidak disyariatkan, sehingga dia terjerumus kepada kemurtadan. Kemudian dia tersadar dengan hal itu, kemudian dia ingin bertaubat dengan hal itu. Bagaimana caranya bertobat? Maka dalam kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Mughni, karya Syekh Musa bin Ahmad Al-Hajjawi, dinyatakan bahwa wa taubatuhul murtadi, dan taubatnya orang yang murtad, yang keluar agama, yang sudah keluar dari agama Islam dan pengen bertobat masuk lagi dalam agama Islam, wa kullu kafirin, dan taubatnya orang-orang kafir pengen masuk Islam, wa huwa ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu membaca syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bagi orang-orang yang menentang syariat Islam atau menganggap puasa Ramadan itu bukan kewajiban atau tidak disyariatkan dalam agama Islam, maka wa man kafara kufruhu, barang siapa yang kafir, ya, bijahdi fardin, mereka kafir, ya, akibat penentangannya atau tidak setujunya dengan syariat Islam yang telah diwajibkan, fataubatuhu, maka taubatnya ma'a syahidataini, selain dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iqraruhu bil majhudi bih, dia harus berikrar bahwa dia harus menerima syariat yang dia tentangkan, atau dia harus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia harus meyakini ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah hukumnya wajib. Qauluhu ana bariun, kemudian dia harus berkata juga ana bariun, saya berlepas diri, min kulli dinin, dari setiap ajaran agama yukhaliful Islam, yang bertentangan di dalam agama Islam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memiliki kondisi yang kedua, yaitu dia meyakini bahwa puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan syariat agama Islam. Dia juga meyakini bahwa puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib. Namun sayangnya dia tidak mau berpuasa karena malas, karena keengganannya, dan karena dia tidak mau dengan sengaja. Maka orang-orang seperti ini, dalam kondisi ini, dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Hal ini ditegaskan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Buniyal Islamu ala khamsin. Ya, agama Islam itu, ya, dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat kepada Allah dengan la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga meyakini bahwa baginda Rasulullah adalah utusannya Allah. Wa iqamis salah, menjalankan ibadah salat. Wa ita'iz zakah, dan membayarkan zakat. Wal haji, dan berhaji jika mampu. Wa saumi ramadhana, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka apabila kita sebagai seorang Islam ada yang tidak menjalankan satu hal saja, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur. Kemudian datanglah 2 orang laki-laki yang membawa baginda Rasulullah dengan cara memegang kedua lengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan terjal. Ketika itu kedua orang
tersebut berkata kepada baginda Rasulullah, naiklah ke atas gunung. Kemudian baginda Rasulullah menjawab, aku tidak mampu menaikinya. Kemudian orang tersebut berkata kepada baginda Rasulullah, aku akan menjadikan kamu mampu menaikinya. Fasa'idtu, kemudian aku bisa naik ke atas gunung tersebut. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabali, ketika aku sudah sampai ke tengah-tengah gunung. Ya, idza ana bi aswatin syadidatin, kemudian aku mendengar suara yang sangat keras, teriakan yang sangat keras, ya, jeritan yang sangat keras. Kemudian faqultu ma hadhil aswatu, suara apa itu? Qalu hadza wa'u ahlin nar, suara itu bersumber dari teriakan orang-orang yang ada di dalam api neraka. Tsumma intaliqu bi, kemudian aku berjalan lagi, diajaknya kembali. Fa idza ana biqaumin mu'allaqin, kemudian aku melihat sebuah kaum yang sedang tergantung, bi'araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum tasilun asdaquhum damun, tergantung dengan kakinya di atas, kepalanya di bawah, digantung dengan urat-urat kakinya, lalu kepalanya memiliki mulut yang robek dan mengeluarkan darah yang berturut-turut. Kemudian qultu man haula'i, man haula'i, siapa itu? Ya, dijawab qala haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, itulah orang-orang yang berbuka puasa belum waktunya, namun dia sudah membatalkan puasanya tersebut, akan mendapatkan siksaan seperti itu. Nauzubillah hadirin. Begitulah ngerinya. Walaupun dia sudah berpuasa, namun dia tidak sampai maghrib, dia tergoda, dia malas-malasan, dia enggan berpuasa sampai maghrib, itu pun masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siksanya itu sangat mengerikan. Dia akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka, lalu kepalanya di bawah dan dia mulutnya dalam keadaan robek dan mengalir darah terus-menerus. Nauzubillah min zalik. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang telah melakukan hal tersebut, yaitu malas-malasan berpuasa dan enggan berpuasa, maka caranya haruslah dia bertobat dengan dua cara. Yang pertama, dia haruslah menyesali perbuatannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Tahrim dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya taubat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu, menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang ada sungainya mengalir di dalamnya. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Kemudian yang kedua, dia harus mengkodok semua puasa yang dia tinggalkan, yang batal sebelum maghrib maupun yang tidak puasa sama sekali. Maka dia harus mengkodok seluruhnya ibadah puasa yang selama dia tinggalkan. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita tetap istiqomah puasa di bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.